Jadi Bangladesh. Tak jadi Malaysia, jadi Bangladesh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini, mudah-mudahan kabarnya selalu sehat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau review satu buah video dengan judul Malai Desh ingin mengajak berdamai, rupanya bohongan. Oke, seperti apa videonya dan apa yang diulas? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Jadi Bangladesh. Tak jadi Malaysia, jadi Bangladesh. Hai guys, kembali lagi nih Mimin temuin di TikTok. Mungkin dia berasal dari negara tetangga kita gitu guys. Ia mencurahkan isi hatinya di akun TikToknya. Ia tulis di TikToknya seperti ini guys. Kepada orang Indodesh yang sering menghina negara kami dengan nama Malai Desh katanya. Dasar ya, ingin dihormati negara lain tapi nggak bisa menghormati negara orang. Malah menghina lagi dengan kata Indodesh. Dasar Malai Desh nggak bercermin. Terus kita lihat nih di slide berikutnya. Sebagai negara serumpun, kita patutnya saling menyokong dan memperkuat hubungan, bukan menambah pepecahan katanya. Yang pertama nih, kita bukan negara serumpun ya. Serumpun dengan suku-suku Melayu aja udah kalian anggap negara serumpun. Pengen ya dianggap serumpun supaya kalian mudah klaim milik kebudayaan Indonesia. Kayaknya kita berat lah bisa berdamai di media sosial guys. Selagi masih terjadi klaim milik budaya Indonesia serta merendahkan orang-orang Indonesia yang sering kalian hina dengan kata babu, kuwi, kismin. Tanpa kalian sadari ya, kalian juga sama aja kayak orang Indonesia. Enggak kaya, enggak miskin gitu. Di Malaysia pun yang kaya itu kebanyakan orang Cina dan India. Yang Melayu kata Tun Mahathir pemalas. Kata Tun Mahathir loh, bukan kata gue. Kenapa? Panas lah. Nak kerja tu panas sampai tak mau kerja. Jadi kalau tak mau kerja, orang lain masuk lah. Lepas itu negara kita lah ni dah 7 million orang asing. Sebab kita tak mau kerja. Bila saya kata orang Melayu malas, marah saya. Tapi ini kebenaran. Terus kita lihat nih di slide ketiga. Kita berkongsi budaya, bahasa, dan juga warisan yang sama. Jadi kita sepatutnya menghormati satu sama lain. Enak aja kalian bilang berkongsi budaya, bahasa, dan juga warisan yang sama. Adapun persamaan antara negara kita tahu bersama kan bahwasanya berjuta-juta diaspora Indonesia datang ke negara kalian dan tinggal menetap di negara kalian. Dan juga membawa dan memakai kebudayaan Indonesia. Bener-bener ya. Aja yang nggak Masuk sadar akal siapa asal mula yang membawa kebudayaan Indonesia ke negara kalian. Apa mungkin nggak dipelajari dalam sejarah kalian? Karena takut kali ya malu sama anak bangsa kalian bahwasanya kebudayaan yang kalian klaim itu milik asal Indonesia. Dan kalian nggak punya jati diri bangsa. Bener nggak? Coba kalian cari tahu deh di media sosial. Perihal ada beberapa banyak milik kebudayaan Indonesia yang pernah kalian klaim. Jadi jangan lo bilang berkongsi-kongsi, nggak ada, enak aja lo, kreatif dong. Oke, kita lihat nih di slide berikutnya. Menghormati nama negara lain adalah tanda persaudaraan dan sikap matang. Mari kita jaga kehormatan bersama. Ayo, mari kita saling menghormati dan saling menghargai guys. Jangan ada lagi di antara kalian tukang klaim. Bisa nggak? Terus di slide selanjutnya, nama negara kami mungkin susah nak sebut, tapi sekurang-kurangnya kami tak perlu cipta nama baru untuk menunjukkan rasa hormat. Merasa paling baik, tapi iya betul sih ya, kami juga sering mendapatkan perlakuan yang buruk di media sosial terhadap hinaan kalian. Yang kalian katakan Indodesh lah, Konoha lah, Indon lah, Babul, Kuli, IQ Gorilla, negara Kismin. Kami udah biasa mendengar hinaan kalian di media sosial. Tapi kami slow aja tuh.
Anggap aja adik yang lagi iri melihat kakaknya yang lagi naik daun. Karena kakaknya punya budaya yang begitu besar gitu. Adiknya mah malah bisanya tukang klaim. Tapi begitu kalian dibilang hanya dengan satu kata Malaidesh, ribut sekampung. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Ini adalah daripada kalangan Konoha. Ini adalah daripada kalangan warga negara Indonesia. Jadi Bangladesh. Tak jadi Malaysia, jadi Bangladesh. Banyak benda kita gagal. Maknanya kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Terus nih di slide berikutnya, kami harap Indodesh tidak menghina negara kami lagi. Indodesh lagi katanya guys. Jika kalian masih tetap menghina, itu berarti IQ negara kalian rendah katanya. Dia nggak sadar kalau dia udah menghina ya kan. Inilah sifat asli Malaidesh. Baru aja dia mau ngajak berdamai, malah berulah lagi. Apakah orang Malaidesh berubah-ubah sifatnya? Hanya beberapa detik sifatnya berubah. Berarti kalian aja yang IQ-nya rendah, nggak jauh beda sama orang Indonesia. Bahkan kalian lebih parah, lebih rendah IQ-nya daripada orang Indonesia. Hanya saja kalian bersyukur ada bangsa Cina, India yang berada dalam negara kalian yang menutupi keburukan IQ kalian. Bener nggak? Malulah dikit bro, kalian merendahkan IQ orang Indonesia, berarti kalian lebih rendah IQ-nya daripada orang Indonesia. Biasanya sih gitu, IQ rendah merasa IQ tinggi. Itulah Malaidesh. Sorry, ada argumentasi nggak? Jika teman-teman memiliki argumentasi, silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Bakalan Mimin baca komentar-komentar dari teman-teman semuanya, oke? Bukankah majoriti penduduk di negara ini adalah kaum Melayu? Bukankah pemegang tampuk pemerintahan di negara ini juga adalah kaum Melayu? Bukankah anda sendiri mengatakan tanah ini adalah tanah Melayu? Maka disebabkan itulah saya kenalah memastikan yang Melayu ini benar-benar bersikap seperti tuan tanah. Kalau kaum Melayu berubah, maka berubahlah golongan minoriti di negara ini. Kamu nak saya mengkritik kaum Cina, apa gunanya? Mereka minoriti. Kenapa saya terus kritik kaum Melayu? Kerana meskipun Melayu itu dikatakan tuan tanah, namun jiwa mereka tetap jiwa minoriti. Mereka sering merintih dengan nasib dan hak mereka, sedangkan mereka memerintah negara ini. Mereka melihat kaum minoriti Cina terutamanya sebagai ancaman, meskipun mereka tahu Melayulah yang menjual tanah, Melayulah paling korup. Itu belum lagi dengan geng sebahagian agamawan Melayu yang menggunakan Islam untuk perbodohkan kaum Melayu. Lebih malang lagi, kaum Melayu yang tuan tanah ini tidak menguasai ekonomi negara mereka sendiri. Maka saya kenalah memastikan pemimpin agama, pemimpin politik Melayu terus-menerus menyeru kaum majoriti untuk berniaga dengan apa kaedah untuk memegang ekonomi negara. Bukan mengkhayalkan mereka dengan kisah dongeng. Saya juga kenalah tegur tuan tanah kaum Melayu ni untuk jangan agungkan orang putih, orang Korea, Jepun, Tok Arab ni semua. Sebaliknya mereka kena angkat diri mereka untuk diagungkan bangsa asing dari pelbagai sektor. Saya juga kena pastikan Melayu tuan tanah ni tidak lagi mudah diperbodohkan bangsa asing dengan hanya video makan burger Ramli, memuji Malaysia dan memakai baju kurung sehingga ke tahap menjadikan mereka kaya raya dan terkenal sehingga menyisihkan kaum mereka sendiri. Kenapa tu? Panjang sangat ke? Rasa malas nak dengar sampai habis? Ini pun saya nak tegur pada tuan tanah majoriti ni supaya kenalah suka mendengar kritikan dan fikirlah secara kritis. Okeylah, saya kesian tuan tanah mungkin rasa sakit hati dengan apa yang saya perkatakan. Nanti saya sambung lagi lah ya. Apa pun repost. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video dari NH Reaction di mana mengulas bagaimana netizen Malaysia dan juga orang-orang Malaysia yang sering menghina Indonesia, juga meremehkan Indonesia dengan berbagai cuitannya. Mereka justru protes ketika orang Indonesia membalas dengan hal-hal yang sama. Malaysia sering bilang Indonesia adalah Indodesh, Indonesia adalah Konoha, IQ rendah. Akan tetapi ketika dibalas dengan kata-kata Malaidesh, dengan kata-kata tukang klaim,
dengan sebutan yang lain, akan tetapi Malaysia tidak mau menyadari bahwasanya mereka juga melakukan hal yang demikian. Inilah yang terjadi pada netizen Malaysia. Sebenarnya orang Indonesia itu tidak menghina kalau tidak dihina duluan. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.